Kenapa? Doa dan pujian orang benar, orang percaya, hamba Tuhan membebaskan pelepasan terjadi. Ini yang luar biasa. Saudara, harus kita praktekkan ini di rumah tangga masing-masing, di setiap rumah masing-masing. Lakukan ini saudara, dengan yang penting iman kepada Dia Yesus. Yang penting saudara setia dengan Yesus. Yang penting benar di hadapan Yesus, hidup memuliakan Yesus. Maka saudara, mujizat akan terjadi, kemenangan akan diperoleh. Saudara, di balik setiap masalah yang kau hadapi, di balik setiap persoalan yang saya dan saudara hadapi, di setiap tantangan yang saya dan saudara hadapi, saudara jangan kecewa untuk ikut Tuhan Yesus. Jangan mundur untuk ikut Tuhan Yesus. Jangan mulai seolah-olah jauh daripada Yesus, saudara. Karena Yesus Tuhan itu, Dia punya rencana besar bagi saya dan saudara. Kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan, haleluya. Menikmati akan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan bagi saya dan saudara. Itu merupakan satu hal yang Tuhan janjikan. Sebagaimana pujian Yesus berfirman, dan firman itu ya dan amin. Dia menjanjikan dan Dia menjawab itu, menggenapi itu bagi saya dan saudara. Yaitu Roh Kudus dicurahkan bagi saya dan saudara, bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Engkau izinkan kami Allah untuk ada di seputar hadirat-Mu. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau sedang bekerja lewat Roh Kudus yang berkuasa, yang berdaulat atas kami di tempat ini dan di dalam pribadi kami masing-masing. Malam ini kami akan belajar firman Allah di tengah perjalanan pergumulan kami di tahun 2025 yang banyak gambaran sana sini, yang banyak kami melihat memantau sana sini, tantangan demi tantangan, tapi kami percaya pada janji Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai kami, haleluya. Maka mari Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Hamba hanya sebagai alat untuk memberitakan firman. Otoritas pengendalian kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan Yesus, yang punya Roh Kudus, yang memberikan Roh Kudus, yang menyatakan Roh Kudus bagi kami untuk meneguhkan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari berfirman kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semakin semangat ya. Luar biasa. Saudara kekasih Tuhan, kita lihat hari-hari ini ataupun hal-hal yang lalu, situasi yang kondisi yang ada. Orang sering mengatakan, dan saya sering kutip itu bilang, dunia tidak sedang baik-baik saja. Tapi saudara, sebagai orang percaya, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, memang betul semua itu harus digenapi. Tapi bagi kita berjalan di dalam janji Tuhan. Kita akan berjalan di dalam kepemimpinan Tuhan. Penyertaannya itu selalu sempurna bagi saya dan saudara. Yang penting kita terus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Malam ini saya akan membawa satu bagian firman Tuhan yang sudah beberapa kali diangkat. Kisah Para Rasul pasal 16 25 dan 26, tapi kita baca mulai dari ayat 23. Haleluya. Kita baca seperti biasa mulai dari ayat yang pertama saya 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh.
Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Haleluya, saudara kekasih Tuhan. Ini kisah dua orang hamba Tuhan, rasul, dua orang penginjil yang begitu hebat, luar biasa, yang hidupnya imannya kepada Tuhan tidak pernah tergentar ataupun tidak pernah berubah. Mereka walaupun mengalami suatu tantangan yang besar, tetapi mereka tidak mundur iman mereka. Tadi awal saya bilang begini, dunia ataupun kita sedang tidak baik-baik, tapi apakah kemudian iman orang Kristen juga akan seperti itu? Tidak, saudara. Kisah ini sangat menarik. Oleh karena apa? Iman mereka kepada Kristus, ikut Tuhan Yesus, mereka akan tetap setia sampai mati. Ini saudara kekasih Tuhan. Malam hari ini saya mengangkat satu tema: kuasa doa dan pujian memberikan kemenangan. Haleluya. Saudara, kuasa doa dan pujian memberikan kemenangan. Haleluya. Pada saat saudara menghadapi masalah ini, Rasul Paulus dan Silas, mereka didera, saudara, itu dipukul begini. Ada yang tendang sembunyi-sembunyi, pukul tempeleng. Ada yang pakai kayu, saudara. Ada yang mungkin pakai cara yang lain. Cetak itu dilempar ke dalam penjara. Saudara, ini sakit yang luar biasa. Fisik, batin mereka juga terkoyak. Lempar di dalam penjara, taruh di depan, di penjara yang paling tengah, dikawal yang begitu ketat. Tetapi saudara, yang tadi saya katakan, iman mereka tidak tergeser. Mereka tidak lari, mereka tidak mundur, karena dia tahu Yesus Tuhan itulah jawaban. Iman dia kepada Yesus. Maka apa yang mereka lakukan dalam situasi itu, saudara? Yang bisa hanya dilakukan adalah angkat doa dan pujian kepada Allah, memuji Allah. Maka di situ, saudara, genaplah firman bahwa Allah bertakhta di atas puji-pujian orang benar, orang percaya. Ini tergenapi, saudara. Dan ini, saudara, digambarkan di sini, toh. Gempa bumi dahsyat, doa orang benar, kalau dengan yakin didoakan, saudara, sangat besar kuasanya. Plus puji-pujian orang percaya, Allah bertakhta di atasnya. Haleluya. Ini yang membuat merinding, saudara. Gempa bumi terjadi begitu dahsyat menurut catatan Alkitab. Tidak ada satu pintu pun yang orang bilang tertutup. Terlepas semua. Rantai-rantai itu bukan saja hanya Paulus dan Silas, rantai yang terbuka, sonde, saudara. Seisi penjara itu yang ada di rantai itu terlepas semua. Kenapa? Doa dan pujian orang benar, orang percaya, hamba Tuhan, membebaskan pelepasan terjadi. Ini yang luar biasa. Saudara, harus kita praktekkan ini di rumah tangga masing-masing, di setiap rumah masing-masing. Lakukan ini, saudara, dengan yang penting iman kepada Dia Yesus. Yang penting, saudara, setia dengan Yesus. Yang penting benar di hadapan Yesus, hidup memuliakan Yesus. Maka, saudara, mujizat akan terjadi, kemenangan akan diperoleh. Saudara, di balik setiap masalah yang kau hadapi, di balik setiap persoalan yang saya dan saudara hadapi, di setiap tantangan yang saya dan saudara hadapi, saudara jangan kecewa untuk ikut Tuhan Yesus. Jangan mundur untuk ikut Tuhan Yesus. Jangan mulai seolah-olah jauh daripada Yesus, saudara. Karena Yesus Tuhan itu, Dia punya rencana besar bagi saya dan saudara. Kalau saudara, Rasul Paulus dan Silas, kalau dia mau mundur, sudah mundur, saudara. Rasul Paulus kurang apa? Sebelum dia diikut Yesus, dia itu seorang yang, kalau dibilang seorang yang makmur, pedagang hebat, tokoh yang masyarakat, tokoh pemuda yang hebat. Apa yang kurang? Dia ikut Yesus, kau menderita. Dia ikut Yesus, kau sengsara. Dia ikut Yesus, kau didera. Dia ikut
Haleluya. Itulah kebahagiaan dia. Hidup ikut Tuhan bukan karena hanya saja iman, tetapi karena hidup untuk menderita demi Yesus. Kenapa? Di balik semua itu ada rencana besar yang Tuhan buat. Saudara, Tuhan punya rencana bagi orang percaya. Orang Kristen itu bukan, orang bilang begini, bukan kecil-kecil, tidak. Besar, saudara. Saya di sini, saudara. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, mereka tahu bahwa di balik setiap perkara masalah ini Tuhan punya rencana besar. Apa yang mereka dapati di sini, yaitu saudara, kalau kita melihat di sini, berkat doa dan pujian, Allah berkuasa, Allah bertakhta, Allah menyatakan lawatannya, membuka mata hati semua orang pada saat itu. Seisi penjara melongo, orang bilang kaget melihat ini. Rantai-rantai terputus, pintu-pintu semua jeblos, lepas. Dan kalau kita baca selanjutnya apa? Kisah daripada ini, Allah punya rencana besar bagi penderitaan ataupun apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Apa yang kita baca di sini? Kepada penjara dan seisi rumahnya terima Yesus dan diselamatkan. Haleluya. Itulah tujuannya, saudara. Kalau hari ini saya dan saudara lagi penderitaan, karena ikut Tuhan, melayani Tuhan, diejek, diolok, dihina apapun, melayani apapun, tetap setia dengan Tuhan, tetap teguh iman dengan Tuhan, tetap taat setia sampai mati. Tuhan punya rencana besar, saudara. Di balik semua perkara ini ada rencana besar Tuhan. Maka saudara, tadi saya bilang kembali kita yang untuk kuasa doa dan pujian memberi kemenangan. Saya akan sedikit ke pujian. Saudara, kalau ketemu setiap dengar, kalau orang sering main di TikTok atau di YouTube, di Facebook, di Instagram, itu ada muncul begini, kalimat begini. Doa mengubah segala sesuatu, betul ya? Dengan doa yang tadi tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Yang tadi mustahil menjadi tidak, ada yang mustahil karena doa. Tapi pujian juga sama, saudara. Karena yang tadi firman Tuhan tuh Mazmur 41, Mazmur 22 ayat 4 ya. Allah bertakhta di atas puji-pujian bangsa Israel atau orang percaya. Karena itu, saudara, pentingnya orang harus memuji Tuhan. Tuhan tidak lihat untuk suara kiri atau kanan. Tuhan tidak lihat untuk suara itu baik atau tidak. Tapi yang penting niat hati yang baik memuji Dia. Niat hati untuk beriman kepada Dia dan memuji kebesaran Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita lihat cerita yang lalu, pada saat bangsa Israel mau berjalan di Laut Tiberau, Tuhan menyatakan kepada mereka lewat Musa. Pada saat perjalanan mereka berjalan beriring dan sampai kepada sana, dan kemudian ceritanya laut dikembalikan ke Firaun dan pengikutnya tenggelam. Musa mengajak bangsa Israel bersorak memuji Tuhan. Karena Dia layak dipuji, disembah. Kebaikan Dia tidak bisa teruji dan terukur. Ini yang Rasul Paulus mau ibaratnya reuni. Dia ajak Silas, mana Silas? Kotong dua sudah kena rantai begini, kaki sudah dipasang di sini. Mari kita reuni untuk Tuhan seperti yang lalu itu. Seperti yang lalu, bagaimana mereka cerita, bagaimana juga yang sama, bukan kisah Musa, tapi Yeriko pada akhirnya dirobohkan. Itu dengan apa? Pujian. Tembok itu diruntuhkan. Dan juga ini yang sama, saudara. Saudara dengar cerita kisah yang sama tuh, Daniel. Kalau kita baca itu di Daniel berapa? 6 ayat 12 ya. Kalau tidak salah ayat 11. Pada saat Daniel yang sama seperti Paulus dan Silas mendengarkan informasi bahwa dia akan dijebloskan ke dalam lubang singa, apa yang dia lakukan? Tidak ada yang lain, saudara, selain apa? Iman dia kepada Allah. Dia masuk di naik ke tingkat atas. Dia berdoa menurut catatan Alkitab, berdoa 3 kali sehari sambil dia memuji Allah. Haleluya. Jadi puji-pujian itu luar biasa. Doa. Saudara, tanya anak-anak ini menjadi saksi. Kalau saya sudah masuk kamar, saya berdoa. Kalau memang saya rasa suara tidak enak, saya putar lagu di HP. Ku mau cinta Yesus pelan. Sambil saya masuk dan berdoa. Itu rasakan hadirat Tuhan hadir di saat itu. Masuk di dalam pergumulanmu.
dengan lagu yang tadi yang engkau dengar di musik tadi, sambil engkau masuk menikmati lawatan hadirat Tuhan. Itu perkara saudara yang akan terjadi mujizat. Ini yang saudara dilakukan oleh Paulus dan Silas. Mereka tidak goyah iman mereka. Mereka tahu ini kecil. Kalaupun mereka mati, mereka siap mati demi Kristus. Itu iman, saudara, prinsip iman. Tapi mereka tahu Yesus yang saya sembah, Yesus yang berjanji akan menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Ini saudara yang mereka lakukan adalah teguh iman mereka kepada Yesus, teguh iman mereka kepada Allah dengan melakukan apa? Doa dan pujian. Kalau kita lihat Yakobus berapa? Yakobus 5 ayat 16b ya. Doa orang benar kalau dengan yakin sangat besar kuasanya toh. Jadi kita harus baik-baik itu kalimat. Doa orang benar harus benar toh. Yakin, percaya, sungguh-sungguh berdoa, mujizat terjadi, kuasa terjadi. Dia kasih contoh Elia. Elia juga manusia seperti Obed, Panando, Pastor Omson dan semua yang lain. Apa lebihnya dia? Tapi karena hubungan karib dia dengan Tuhan, persekutuan dia dengan Tuhan, ada kebenaran dalam dirinya, ada hidup yang benar sungguh-sungguh, ada hidup yang dalam doa penyembahan, maka dia minta Tuhan hentikan hujan di Israel. 3 tahun Tuhan kasih henti. 3 tahun dia minta hujan turun. Ini kenapa? Doa orang benar. Kalau dengan yakin didoakan, sungguh-sungguh akan terjadi. Jadi kalau doa itu yang sungguh-sungguh betul, dia berlutut berdoa dan betul nih. Tapi hanya sekarang misalnya hafalan doa tidak bisa, itu bukan sungguh-sungguh. Tidak bisa. Doa yang sungguh-sungguh benar-benar dari dalam hati, yang benar-benar tertuju iman kepada Dia, maka itu akan melahirkan kuasa yang luar biasa. Saya kembali tadi saudara, puji-pujian tadi, lagu puji-pujian yang tadi saya berbocorkan, saya sudah kasih toh. Saudara kalau dengar dari Gimit, lagu Kidung Jemaat apa? Ini ku berbahagia yakin teguh. Lihat di penciptanya itu kalau tidak salah namanya Fani, tahun 1800. Ku berbahagia yakin teguh. Itu apa? Keduanya pas sama sempurna toh. Yang kedua itu nikmat surgawi. Saudara, kan 3 penggalan lagu ini saya pelajari. Situasi dia dalam keadaan apa saudara? Dia buta sejak masih umur 5 tahun. Karena apa? Waktu dia sementara terjadi semacam gangguan mata, tapi dokter salah pengobatan, akhirnya buta total sampai seumur hidup. Setelah dia menikah, saudara, anak satu-satunya meninggal. Dalam suasana itu dia tahu bahwa di saat saya menderita, di saat saya mengalami itu saya buta, tapi tetap sedia. Makanya dia bilang apa? Tadi, ku berbahagia yakin teguh. Imannya tetap teguh walaupun dia menderita. Dan saudara, lagu ini begitu viral. Lagu ini begitu luar biasa yang sekarang dijadikan oleh gereja-gereja untuk menyanyikan kakak pujian penyembahan. Tahun 1800 ada lagu-lagu juga di dalam Kidung Jemaat. Namanya Fani, saudara. Betul ya Fani ya? Betul ya? Itu saudara. Kemudian yang pasal sempurna itu dia pasal kepada Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, Yesus itu, untuk berjalan terus di dalam hidup dan langkah dia. Dia mencipta lagu saudara, 5.000 keping lagu dia ciptakan, lagu rohani. Dan kemudian saudara, masuk kepada syair yang ketiga, dia mau menyanyikan lagu ini. Saudara, sebelum syair yang ketiga, dia sementara mau susu, ada temannya tahu begini, lu sudah dapat uang banyak dari hasil lu cipta lagu. Lu uang terlalu banyak, beratus juta, bahkan mungkin miliar. Kenapa lu sampai cari pendonor mata untuk lu mata ini operasi dan bisa buta, lihat kembali? Apa jawaban dia? Kemudian muncul ini lagu yang terakhir itu, nikmat surgawi. Itu kalau kita baca di ayat yang ketiga. Coba ada di kalimat pertama, coba ada bisa buka kok kalimat udah bagian. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhan, Tuhan ikut teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diikuti anugerah.
Haleluya. Itu saudara kalimatnya dia yang tadi. Tawaran bagi dia untuk dia uang banyak setelah. Tapi dia bilang apa? Biarlah saya begini terus menikmati lawatan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kuasa Tuhan sampai aku berjumpa dengan Tuhan kembali. Dia datang kedua kali dan itulah yang pertama kali aku akan lihat dia di situ. Haleluya. Mari ini saudara, ini iman yang benar-benar berkelas. Saya punya uang saudara, saya bisa saudara untuk saya bisa melihat. Tapi dia bilang biarlah satu ketika saya berjumpa dengan Tuhan, disitulah saya mau Tuhan buka mata saya untuk melihat Engkau yang pertama kali. Haleluya. Saudara, ini yang luar biasa. Contoh daripada kisah ini. Ada pujian yang luar biasa yang memberikan kemenangan. Haleluya. Maka saudara, jangan ragu tiba-tiba misalnya contoh suami istri kalau sementara baku perang antara Iran atau Bapak segala macam, jangan coba-coba lu putar lagu pop. Berarti lu akan tadudu, iblis masuk. Contoh begini, saya pernah layani orang yang rumah tangga begitu. Mau cerai saudara, kenapa? Saya pergi apa? Istri kenapa pokok? Suami minum mabok. Tasara istri melayani istri kenapa pokok terus? Ini mata di sini, lo mata di bangka. Pikir ternyata apa? Buntut-buntutnya mau cerai. Ternyata saya dengar itu lagu bilang begini. Setiap kali jatuh suami dia putar lagu pop saudara. Kalaulah memang kita berpisah, ini sudah suratan. Mungkin ini lebih baik. Ini sudah hancur saudara. Lu tambah sedih saudara. Lu mau sadar mau cerai saudara, tinggalkan. Ini hancur saudara. Saya bilang ubah putar lagu lain. Coba ini lagu kasih. Mulai situ dia putar lagu kasih. Kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati. Refnya berapa? Ajarilah kami ini saling mengasihi. Dan seterusnya saudara. Putar itu saudara, suami yang tadi datang dengan mau begini berhenti jatuh tersyukur dan berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Dan dia memuliakan Tuhan, bertobat. Jadi saudara, kalau putar lagu-lagu pop di saat ada masalah persoalan akan tambah hancur. Tapi kalau putar lagu rohani, dan itu akan memberikan kemenangan. Haleluya. Itu saudara. Saudara kekasih Tuhan, ini satu. Kadang-kadang juga salah angkat puji-pujian saudara. Orang pakai puji-pujian itu untuk mantra. Contohnya, jalan lewat kuburan, mulai menyanyi. Karena saya pun rumah di Batu Kadera, aku contoh. Pimandi dari Batu Kadera, Pimantasi. Jalan naik itu kan lewat kuburan, sekitar 300 meter. Paroni tidak ada, hadir tamu. Itu paroni itu jadi pintu untuk kita datang ke Batu Kadera. Itu ada pohon besar. Ini kuburan, ada kuburan Cina, ada kuburan Islam, ada kuburan Kristen. Kalau jalan dari situ, mulai lagu ingat lagu sekolah minggu. Dalam nama Yesus, dalam nama. Tapi sudah dalam nama Yesus tidak sungguh-sungguh. Karena lagu bilang apa? Tadi bilang apa tuh? Menyanyi dengan sungguh-sungguh toh? Dengan ini tidak untuk mantra, usir setan. Betul saudara. Tapi tidak sungguh-sungguh. Mulai dalam ini ada 5 orang. Saudara menjadi 5 orang menjadi saudara. Ternyata setan lebih kuat saudara. Satu saudara yang adu mama itu semua lari menuju sana. Ini lagu semua ada mama semua lari. Jadi lupa Tuhan tadi lagu dalam nama Yesus tidak panggil Yesus tapi panggil adu mama. Ini lagu juga bisa salah gunakan saudara. Saya sudah sering ngomong, mudah-mudahan tidak lupa. Yang cerita yang itu pohon besar Kalvari itu, Bapak tua hebat, rajin gereja. Tiba-tiba saudara mau pergi jam 12 malam mete orang mati. Mete habis itu dimakan kembali menyanyi lagu yang sama dalam nama Yesus. Sampai di pohon besar Kalvari situ ada orang gila di Momere ada duduk di situ. Sama-sama takut saudara. Tunjuk ini setan. Ini populer lagi ada orang timur. Orang gila lagi ada sama-sama teriak setan. Berarti lagu itu tidak mujarab. Kenapa? Lu menyanyi karena takut saudara. Orang menyanyi harus berani. Rasul Paulus dan Silas mereka berani menyanyi karena mereka tahu Yesus hadir pada saat itu. Janjinya penyertaannya
Dia senantiasa menyertai dan hadir di situ. Buktinya ada di sini. Apa yang kemudian? Gempa bumi hantam. Dahsyat Alkitab mencatat. Bukan satu pintu saja yang terlepas, seluruh pintu. Ini menggambarkan ini saudara. Jikalau doa dan penyembahan kita itu benar-benar sungguh-sungguh iman kepada Kristus, untuk kemuliaan Allah Sang Pencipta langit dan bumi, untuk kemuliaan Roh Kudus, maka saudara, bukan saja satu pintu yang akan terbuka, tapi seluruh pintu penghambat apapun itu semua akan terlepas. Rantai-rantai akan yang melilit saya dan saudara, apapun sakit, penyakit, persoalan apapun akan terlepas. Kenapa? Ada kuasa di atas doa dan pujian yang memberikan kemenangan, saudara. Dan ingat saudara, bukan saja sampai di situ. Tuhan punya janji tadi saya bilang, toh besar saudara atas doa dan pelayanan kita. Besar saudara, ini kemenangan orang petinggi besar, penjaga penjara. Orang bilang sekarang apa kepala duta? Kepala duta ini level kecil. Kepala lembaga pemasyarakatan ini mungkin Fenfui Kupang barangkali. Dan seisi rumah orang-orang semua mereka bertekuk lutut karena doa dan pujian orang benar. Kemenangan terjadi. Coba saya baca bagi saudara-saudara. Ayat 29 saya lanjut loncat ya. Kepala penjara itu menyuruh membawa suruh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Perhatikan baik-baik ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Haleluya. Ini karena ada kuasa doa, ada kuasa pujian dari orang percaya, dari hamba Tuhan, daripada anak-anak Tuhan, dari orang-orang persekutuan doa yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Maka ini kemenangan Tuhan berikan. Jadi Tuhan berikan mujizat luar biasa. Bukan sekitar, hanya sekitar ini. Rumah tangga kita juga dipulihkan. Orang-orang yang tadi kepala batu juga diselamatkan. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus akan percaya kepada Yesus. Ini satu perkara yang luar biasa. Ini Allah berkuasa atas setiap doa, berkuasa atas setiap pujian, berkuasa atas setiap pelayanan orang-orang percaya. Saudara, makanya ini saudara, ini juga satu pengalaman untuk anak muda ya. Hari-hari ini kita dengar dalam sampai dengan berakhir Januari ini ya, 31 ada 5 kasus yang dimuat di Facebook ya. 5 kasus gantung diri. Saya tidak sebut lokasinya, tetapi ada 5 kasus saudara. Kebanyakan itu anak-anak muda. Ceritanya karena putus cinta. Cerita karena apa? Dia stres. Ini cara-cara iblis untuk meruntuhkan gereja Tuhan untuk anak-anak muda sang generasi. Karena apa? Hati kita tidak pada Dia Yesus. Hati kita tidak ada melekat pada doa dan pujian dan penyembahan. Maka saudara, tadi saya bilang kasih contoh yang ada sedikit tadi, fresh lucu. Kalau saudara Anda stres, anak-anak muda karena putus cinta, hati-hati, jangan beri ruang bagi iblis. Masuk hadirat Tuhan, minta jawaban Tuhan, minta penyembuhan Tuhan dengan pujian dan doa dan penyembahan yang sungguh-sungguh. Tuhan akan melihat tetesan air matamu. Tuhan akan memberikan kuasa, memberikan kelepasan bagi saya dan saudara. Saudara yang tadi saya bilang 5 kasus yang baru-baru yang muat di Facebook yang gantung diri. Ada yang mulai muat di komentar. Komentar bilang begini, tips untuk mengatasi supaya jangan gantung diri, atau untuk anak-anak muda tadi. Tips yang pertama dia pasti tinggi yang pertama. Saya pikir tips yang pertama adalah curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Saya baca bisa kaget, dia bilang begini, curahkan isi hatimu kepada sesama manusia supaya kamu beri jalan keluar. Saudara, kalau saudara datang kepada manusia harapanmu, ataupun curhatmu kepada manusia, ataupun saudara andalkan manusia, saudara terbatas, saudara bisa hancur, saudara tidak bisa akan menemukan sesuatu yang pasti. Tapi kalau saudara isi hatimu curahkan kepada Tuhan, menurut firman Tuhan, bawalah semua kepada Tuhan, curahkan isi hatimu kepada
saudara sebenarnya itu konyol jawaban begitu. Kalau orang ikut itu saudara, dia akan hancur. Tapi bawa semua ke hadapan Tuhan kalau ada masalah persoalan. Jangan tiba-tiba kita keluar memang. Ini contoh saudara yang dibuat, yang Tuhan nyatakan lewat kedua hamba di sini. Mereka tidak pernah goyah iman mereka. Iman saya hanya kepada Yesus Tuhan. Mereka tidak pernah mundur selangkah pun. Mau mati-mati, mau hidup-hidup, mereka tetap. Tapi satu hal, Allah melihat mereka punya hidup di dalam andalkan Allah. Allah melihat mereka punya hidup pasrah. Allah melihat mereka punya hidup ketaatan setia sampai mati. Maka Allah turun tangan pada saat mereka menaikkan doa dan pujian. Pujian, doa dan pujian yang berkuasa, yang memberikan mereka kemenangan. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Makanya saudara, jangan kau anggap remeh sepele tentang apa puji-pujiannya. Saya bukan membandingkan, tapi luar biasa. Hadirat saudara akan misalnya tim pujian kalau dia angkat. Berbeda antara suara bergetar karena gemetar takut dengan urapan, itu beda. Dan saudara akan merasakan itu. Contohnya tadi saudara, itu hadiratnya sangat luar biasa. Karena apa? Tuhan bertakhta karena hati yang sungguh-sungguh. Seorang tim leader seangkat itu, sehingga seangkat itu dan didukung oleh semua, maka hadirat Tuhan nyata hadir dan dia bertakhta di atas itu semua. Saudara akan rasakan, dan pada saat malam ini sampai saudara kembali, apapun itu saudara akan melihat Tuhan akan beracara dengan cara yang ajaib. Karena ini kebenaran firman saudara. Dia ya dan amin. Dia memberikan satu jaminan saudara. Malam hari ini kita belajar firman ini, dia akan meneguhkan, yaitu Roh Kudus meneguhkan, mengklaim itu untuk mengikat itu menjadi satu kekuatan bagi saya dan saudara. Sehingga pada saat kita ada di tengah pergumulan apapun saudara, kita pasti menjadi orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan itu pasti jadi Tuhan. Ini saudara kekasih Tuhan. Jadi saudara, saya tidak bicara lebih jauh. Saya tidak akan berbicara lebih banyak, tapi saya percaya saudara bahwa ada kuasa yang Tuhan nyatakan lewat doa dan pujian. Jadi kuasa doa dan pujian memberikan kemenangan. Mungkin saya dan saudara mungkin pergi begini. Saya pun doa ini sepertinya saya tidak doa tidak seperti yang misalnya Pak Obed, Pak Nandi, Om Song dan lain saya tidak saudara. Tapi kesungguhan hatimu iman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, ada kehidupan yang benar, ada menjaga kekudusan Allah, maka saudara itu layak di hadapan Tuhan dan Tuhan bertakhta di dalamnya. Saudara, saya terakhir sebelum kita masuk dalam doa. Ada saya punya seorang teman, saya baru berjumpa kembali dengan dia. Dia seorang tidak tamat sekolah dasar, orang Sabu, tinggal di Kupang dan Montapel. Dia sekarang jadi penginjil keliling dunia. Tidak tamat sekolah dasar. Saya sekolah dasar, saudara, saya ketemu dia ada sementara dari kampung Solo pulang itu hanya pegang ini tempat cek yang ukuran 5 kilo tuh, ada makanan babi 2 kali dibawa untuk hanya dikasih makan babi di pohon duri. Karena apa? Faktor ekonomi. Tinggalnya hanya nembeng di itu bawah pohon duri di situ saudara. Saya perhatikan saudara, sampai saya sempat ejek orang dia. Tapi satu ketika saudara saya ketemu dia, saya merinding saudara. Dia pulang dari Singapura, dia pulang dari luar negeri, saya pulang dengan pelayanan pakai jas, hanya berijazah karena Kristus. Saudara, bukan berarti untuk mengajar supaya saya dan saudara tidak pendidikan sekolah. Tapi itulah kemurahan Allah bagi dia. Kenapa? Hatinya, hidupnya iman kepada Yesus yang setia. Imannya kepada Kristus Tuhan Juru Selamat. Dia setia saudara, dan Tuhan pakai dia menjadi penginjil hebat. Saya rindu untuk satu ketika kalau ada ikut bertemu dengan dia. Ini saudara, bukti nyata saudara bahwa Tuhan peduli dan perhatikan. Kenapa? Dia punya hidupnya saudara rajin persekutuan doa. Ada persekutuan doa di sana dia pergi hadir karena dia mau menikmati doa dan pujian. Setiap kali dalam perkumpulan dia hanya minta begini, Bu Obed atau hamba Tuhan ini, saya minta doakan saya supaya saya punya doa, saya bisa berdoa. Jadi kami berdoa saudara bagi dia dengan air mata. Hamba Tuhan juga beberapa sudah meninggal saudara.
Tidak sampai 1 tahun kemudian saudara, dia berdoa dengan kuasa yang besar. Dia berdoa dengan merindingnya. Goyang saudara kalau dia doa di tempat ini. Tidak bisa saudara, karena hadirat Tuhan begitu besar. Karena Tuhan bertakhta di atasnya. Karena saudara, dia punya iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus Tuhan sampai beri kuasa. Dia punya hati hidup yang mau berproses untuk dalam kebenaran, jaga kekudusan. Maka disitulah Tuhan memakai dia sebagai alat yang hidup dan luar biasa. Baik, mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan saudara. Kita menyanyi satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Haleluya. saudara, apapun persoalan, apapun tantangan, apapun penderitaan, entah itu sakit penyakit, entah itu persoalan hidup pribadimu, entah itu persoalan rumah tangga, entah itu menyangkut bisnismu, entah itu menyangkut pekerjaanmu, entah itu menyangkut pelayananmu, apapun itu saudara, jangan takut saudara, jangan undur daripada iman. Karena dia Yesus yang setia, yang selalu ada dan menuntun saya dan saudara. Dialah gembala yang selalu menjaga saya dan saudara. Haleluya. Kalau dia saja rela mati di atas kayu salib, kenapa dia tidak rela menolong saya dan saudara? Maka saya dan saudara percaya, kalau Rasul Paulus dan Silas saja, mereka tetap punya iman sekalipun mereka didera. Mereka tetap punya iman kepada Kristus walaupun mereka harus dijebloskan ke dalam penjara. Tapi mereka punya keyakinan bahwa Yesus yang sama, Yesus yang setia, Allah yang perkasa, Allah yang akan memberikan penyelamatan, Allah yang akan melepaskan mereka daripada belenggu, Allah yang melepaskan mereka daripada pintu-pintu yang tertutup. Haleluya. Kalau begitu banyak pintu yang tertutup bagi saya dan saudara, kalau begitu banyak rantai yang melilit saya dan saudara, apapun itu, saudara, lewat doa dan pujian dengan sungguh-sungguh, dengan benar, berkenan, layak di hadapan Tuhan. Oh, Tuhan bertakhta di dalamnya. Ada kebenaran yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Saudara, kehidupan kita untuk melayani seperti mereka Rasul Paulus dan Silas, memang tentu banyak liku-liku, memang betul banyak
persoalan tantangan, memang betul banyak pergumulan hidup. Itulah ikut Tuhan Yesus. Tetapi saudara, Yesus menjamin semua. Bukan saat hari ini saja, bukan saat hari besok ataupun hidup di dunia, tapi kemenangan hari esok yang kekal. Surga bakal jaminan itu. Haleluya. Maka itu saudara, terus hidup menikmati, rasakan terus dalam persekutuan ibadah dengan Tuhan, doa-doa dan puji-pujian kepada Dia yang layak dipuji, Allah Tritunggal, Allahnya Abraham, Ishak dan Israel, Allah yang datang ke dalam dunia yaitu Yesus Kristus, dan oleh Rohnya yang berkuasa yang meneguhkan setiap kebenaran firman-Nya. Haleluya. Maka saudara, saya dan saudara akan mendapat kemenangan yang luar biasa. Kita meyakini pergumulan yang besar untuk melawat kota ini, untuk melawat pergumulan daerah ini, untuk melawat banyak orang, untuk melawat seluruh bangsa, untuk mendukung perkembangan Injil seluruh dunia. Saudara, dengan doa yang sungguh-sungguh dan pujian yang sungguh-sungguh yang memuliakan Allah Tritunggal dalam nama Yesus, Tuhan berikan kemenangan. Roh Kudus bekerja secara ajaib dan luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Ya Allah, Tuhan kami ada di atas hadirat-Mu ya Allah. Hamba terbatas di dalam memberitakan, menyampaikan ya Allah. Tapi satu hal hamba percaya, bahwa kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Hamba telah selesai stop untuk berbicara firman, tapi Tuhan tidak stop berbicara kepada setiap hati kami masing-masing. Lewat Roh Kudus yang tercurah, lewat Roh Kudus yang diberikan, yang disampaikan bagi kami, haleluya, dan meneguhkan setiap firman Allah. Terima kasih Tuhan. Setiap tantangan, beban, persoalan tentu Tuhan kami hadapi, membuat kami sebagai manusia resah gelisah, membuat kami mungkin takut, membuat kami mungkin bimbang, tapi itu cara-cara iblis. Tapi kami percaya dengan kekuatan Allah lewat firman, dengan kekuatan Allah lewat Roh Kudus, dengan kekuatan Allah dalam nama Yesus, dengan kekuatan Allah dalam darah Yesus, memberikan kami kemenangan, memberikan kami kelepasan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dapati yang mungkin sakit ya Allah, Tuhan dapati yang mungkin punya beban karena sakit penyakit yang tidak bisa dia ungkapkan ya Allah, yang mungkin dia juga sedang bergumul bagi keluarga atau saudara dia yang sakit. Apapun sakit penyakitnya Tuhan, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, sembuh. Yesus Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu, adakanlah perkara-perkara mujizat. Haleluya. Biarlah Tuhan semua tahu nama-Mu ajaib, nama-Mu takluk semua yang ada di atas, di bawah semua, dan iblis pun gemetar. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kalau Tuhan ada yang punya pergumulan, yang seolah-olah dia merasa bahwa beban ini tidak bisa, mungkin persoalan pribadi rumah tangga, mungkin karena persoalan hidup, karena situasi dunia, mungkin pergumulan tentang satu kehidupan masa depan anak-anak, mungkin pergumulan tentang usaha atau bisnis, mungkin pergumulan tentang berbagai macam hidup dan karir dan jabatan dia yang terus. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, adakanlah perkara-perkara-Mu yang ajaib. Haleluya, haleluya. Roh Kudus tercurah. Haleluya. Atas setiap pribadi, atas setiap rumah tangga, atas setiap usaha, atas setiap bisnis, atas setiap karir, atas setiap pergumulan hidup, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak, terima kasih, berikan kami hati untuk hati yang mau berdoa terus, hati yang mau terus memuji dan menyembah Allah kami, Tuhan kami. Mungkin bukan saja pada saat kami, pada saat bagikan jalan tol, mungkin bukan pada saat kami bebas hambatan, mungkin bukan pada saat kami ada nyaman-nyaman saja, tapi di tengah kesukaran,
kesulitan itu apalagi, kami harus tetap berdoa dan menyembah, mengagungkan Allah kami yang hebat dalam nama Yesus. Kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Ya Allah Tuhan kami, mari kami berdoa bagi beberapa hamba-Mu, Ibu Lia Bunga dan Ibu Selina Jowandu yang sedang sakit. Ya Allah, nama yang tertulis ini biarlah Tuhan catat dan tertulis di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau ulurkan tangan kasih-Mu. Jamah. Dalam nama Yesus, sakit ini sembuh. Dalam nama Yesus, sakit ini pulih. Haleluya. Bapak Edi, Ibu Hilda, Ibu Oktaviana, Ibu Esther, yang dalam masa proses pemulihan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau sungguh sempurna, Engkau sungguh hebat, kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau pulihkan hamba-Mu, Engkau jamah Tuhan, dan Roh Kudus ada dan terus bertakhta di dalam diri hamba-Mu. Mereka tahu bahwa janji Tuhan lewat firman, ya dan amin. Satu kebenaran, satu titik pun firman Allah tidak akan bisa terlepas. Karena itu Tuhan janji bahwa terlalu baik dan amat baik. Walaupun mungkin saat ini Tuhan, mereka mengalami fisik yang menderita, mereka mengalami suatu kondisi yang mungkin berjalan hebat, tapi mereka punya kesenangan adalah dengan doa bersyukur dengan Tuhan. Mereka punya kesenangan dalam memuji Tuhan. Maka di situ Tuhan berikan kemenangan karena ada kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan bagi wadah persekutuan doa Immanuel ini, sebagaimana nama yang Tuhan berikan, Allah beserta, Allah bersama, Allah dengan kita. Sebuah nama yang sangat luar biasa. Tidak ada duanya. Allah Yahweh, Allah El Shaddai, Immanuel, Tuhan nyata bagi wadah ini. Dari orang-orang, dari pengurus-pengurus yang mungkin dipandang sebelah mata, dari anggota-anggota yang dipandang sebelah mata, dari orang-orang yang sederhana, yang kecil, tapi Tuhan pakai sebagai alat berkat, mulai dari kehidupan rumah tangga, mulai dari lingkungan, mulai dari para pelayanan melebar sesama persekutuan doa, melebar ke kota ini dan sampai kepada segala bangsa. Tuhan nyatakan lawatan-Mu, hadir-Mu, sehingga di saat jam-jam ibadah penyembahan dan doa, Senin dan Jumat ada lawatan Tuhan yang dahsyat. Pergumulan hari Rabu ada lawatan Tuhan yang besar. Bahkan masing-masing di rumah yang pergumulannya ada lawatan Tuhan yang besar. Haleluya. Semua potensi-potensi yang Tuhan sudah berikan, yang karunia-karunia yang Tuhan kasih, sebagai pembicara, pengkhotbah, sebagai orang-orang yang adalah dengan alat musik yang biasa, sebagai orang-orang yang sebagai tim musik media, sebagai orang-orang yang punya vokal untuk menyanyi memuji Tuhan, sebagai orang-orang yang berdoa. Tuhan jamah, Tuhan perlengkapi Allah dengan karunia surgawi, karunia Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Bapak, kami berdoa bagi seluruh penginjilan di seluruh dunia, mulai daripada bangsa Israel sebagai dasar pijakan penginjilan, sebagai dasar di mana Yerusalem kota Allah, Bethlehem tempat kelahiran Sang Kristus. Maka mari Tuhan, biarlah pemulihan mulai dari sana menyerang seluruh dunia, Indonesia, NTT, Flores Lembata, kabupaten kota ini penuh dengan kemuliaan karena pemberitaan firman Allah. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, persekutuan doa, grup-grup pelayanan, Tuhan jamah, ada kudus yang luar biasa, ada doa dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, mari Tuhan untuk kota ini kami berdoa, ada kesatuan, pemahaman yang sama, komitmen yang sama untuk Tuhan dimuliakan lewat
kemunduran rohani seperti itu. Mulai daripada setiap hari para gembala-gembala gereja, pendeta-pendeta dari gereja manapun Tuhan. Setiap persekutuan doa bergandengan tangan, bersatu padu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya ada kemuliaan bagi kota ini, ada kemenangan bagi kota ini. Haleluya. Pemerintah kami berdoa, mulai dari presiden kami Bapak Prabowo Gibran Rakabumi sampai semua jajaran menteri, lembaga tinggi negara TNI, Polri dan TNI, sampai ke bawahnya, sampai pemimpin kepala daerah khususnya di NTT, bahkan di kabupaten khususnya di Kabupaten Sika. Tuhan berikan hati takut Tuhan, beri buka hati mereka untuk mereka mengandalkan Tuhan, beri hati mereka untuk selalu mendukung penyebaran Injil, beri hati mereka untuk terbuka kepada penyebaran Injil, supaya sinergi satu dengan amanat agung Tuhan, supaya Tuhan Indonesia diberkati di dunia, Indonesia dirawat, NTT bahkan kabupaten kota ini. Haleluya. Karena sejahtera kami, sejahtera semua yang ada, sejahtera semua, sejahtera kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan kami. Ada begitu banyak Tuhan yang sedang menaikkan doa-doa. Allah tahu setiap hati pribadi masing-masing. Allah tahu tetesan air mata yang sedang dicurahkan. Mungkin saat ini dia tidak sempat hanya dengan air matanya, tapi di rumah-rumah saat dia kembali, dia punya pergumulan tetesan doa dan air mata dan pujian yang sederhana. Biarlah Tuhan yang kau tampung dalam kirbat-Mu, sebagaimana firman-Mu, pada saat dia penuh maka tertumpah kembali. Itulah berkat yang tercurah. Haleluya. Terjadi Tuhan. Haleluya. Dan ini akan merupakan satu kegerakan yang terjadi, supaya orang tahu bahwa orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, orang persekutuan doa, ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, tetapi bersinar selalu, bermekar selalu, bertumbuh selalu, karena dia punya Yesus yang setia. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Tuhan di semua doa kami. Sempurnakan hanya di dalam satu nama yang kekal, Yesus Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan.